Nah, sesungguhnya kenapa? Karena kita kurang mengetahui daripada keuntungan-keuntungan di saat kita berada di dalam suatu majelis. Sesungguhnya Allah katakan, tidak ada satupun perkumpulan di muka bumi ini yang aku ridai kecuali berkumpulnya umatku dan di dalamnya membicarakan tentang kebesaran-kebesaranku. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hari ini mencoba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk tetap mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari ini kita mencoba memahami keuntungan-keuntungan daripada dakwah agama Allah ini. Keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan apabila dakwah ini kita jadikan jalan hidup atau tujuan hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini dari mulai kita merdeka sampai hari ini sehingga perubahan di muka bumi Nusantara ini secara globalnya bermacam-macam, sehingga yang terjadi hari ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bermacam-macam yang dibuat, yang diprogramkan oleh pemerintah untuk jaminan masa depan. Ada yang namanya asuransi kecelakaan, ada asuransi kematian, bermacam-macam. Nah, di dalam ini juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah juga sudah siapkan asuransi untuk kita ini. Cuma tinggal kita lagi mau tak ikut asuransi yang sudah dicadangkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rata-rata apa kita mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi, maka pasti dan pasti kita akan menyerahkan beberapa jumlah rupiah kita untuk dijadikan bahan bukti bahwa kita tergabung di dalam asuransi tersebut. Nah, kemudian pada saatnya nanti, kalau jumlah daripada peserta asuransinya sudah banyak, tentu dan tentu jumlah nominal rupiah yang dikumpulkan juga sudah banyak, maka pihak asuransi akan memutar uang ini untuk mencari keuntungan yang untuk digunakan untuk kebutuhan kita bersama. Nah, tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membuat satu asuransi untuk kita tidak sedemikian. Kita berbuat untuk kita. Nah, Allah hanya membuat satu asuransi, nah maka berupayalah kita untuk termasuk sebagai anggota asuransi tersebut. Apa asuransi-asuransi yang dicadangkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita? Satu, apabila kita jadikan dakwah ini sebagai jalan ataupun tujuan hidup, maka janji Allah akan jaga diri kita sampai 11 keturunan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mencari keuntungan-keuntungannya dulu. Kalau kita hari ini dijamin oleh seorang kawan, teman, sahabat ataupun pejabat, maka kita merasa hidup kita percaya diri. Nah, karena apabila kita mendapat suatu masalah, insya Allah kawan ini kita sudah disepakati, maka insya Allah ada pertolongan dari sesama makhluk. Ini Allah yang membuat jaminan. Apabila kita menjadikan dakwah sebagai tujuan hidup, maka Allah akan jaga kita sampai 11 turunan. Nah, itu keuntungan yang pertama. Bagaimana cara Allah menjaga kita sampai 11 keturunan? Maka masuk ke poin yang kedua. Maka Allah akan jaga kita sebagaimana Allah jaga para nabi dan rasul. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami, kalau kita menghitung dengan logika, khusus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin tidak sempat agama Islam ini berkembang, beliau sudah dibunuh mungkin. Nah, hujatan, ancaman bermacam-macam. Nah, tapi oleh karena dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah 23 tahun beliau mendakwahkan agama Allah, dan hari ini kita sudah memetik hasil daripada perjuangan beliau. Nah, kemudian apalagi keuntungannya? Keuntungan yang ketiga, hari ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
tak siapa-siapa, kita ini sebenarnya sama. Masih lagi kita rancu dengan persoalan-persoalan perkara dunia. Nah, sehingga lemah jadinya kita untuk mempersiapkan perkara-perkara akhirat. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dakwah ini dijadikan tujuan ataupun jalan hidup, maka senantiasa Allah akan cabutkan rasa kecintaan kita kepada dunia, dan Allah akan tanamkan rasa cinta kita kepada kampung akhirat. Nah, apabila ini memang sudah Allah tancapkan kepada diri kita untuk rasa cintanya kepada dunia kampung akhirat, insya-Allah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan bersama-sama orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa lagi keuntungan selanjutnya? Keuntungan yang keempat, Allah akan beri kita kepahaman agar lebih paham dan lebih cinta lagi kepada Nabi dan Rasul. Nah, apabila kita sudah mencintai Nabi dan Rasul, insya Allah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan lagi kepahaman-kepahaman kepada kita. Usul wabil khusus hari ini, Nabi dan Rasul yang menjadi panutan kita adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila kita sudah merasa sayang sama sesuatu, maka pasti dan pasti kita, contohnya kita menyayangi pacar kita atau istri kita, maka apapun yang dikerjakan istri kita, senantiasa kita membantunya. Nah, hari ini kita senantiasa mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita lanjutkan perjuangan beliau untuk membantu umat-umat saudara-saudara kita ini yang sudah lalai, bahkan sudah menjauh daripada syariat-syariat Islam. Nah, kemudian yang kelima, apabila dakwah ini kita jadikan tujuan ataupun jalan hidup, maka kudrat iradat serta bantuan Allah akan bersama umat ini. Nah, jadi dengan asbab kita membuat satu kerja dakwah ini, tidak hanya diri kita saja yang mungkin akan terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi berdampak kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, maka mulianya pekerjaan ini, banyak orang hari ini kalau kita mengerjakan sholat, sudah jelas-jelas kita yang mengerjakan, kitalah yang akan mendapat imbalan atau hasilnya. Nah, tapi kalau dakwah ini kita jadikan jalan hidup, ini adalah janji Allah. Mustahil Allah itu akan mengingkari dengan apa-apa janjinya. Kita yang selalu lupa dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, hari ini kita kadang-kadang selalu lupa dengan persoalan-persoalan. Kadang-kadang yang seharusnya kita naik motor tadi, yang seharusnya motor kita ini biasanya gampang di starter sekali langsung hidup, tiba-tiba berkali-kali bahkan sampai setengah jam dan berjam-jam tidak hidup. Yang timbul perasaan kita apa? Sial, udah tahu mau cepat, tapi begini pula motor biasa tak pernah buat penyakit. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sulit kita pahami. Jadi apabila dakwah ini kita jadikan jalan dan tujuan hidup kita, kemudian apa lagi keuntungan dakwah ini kita jadikan jalan hidup? Yang ketujuh, semua amal ibadah kita berdampak kepada seluruh makhluk. Nah, di mana letaknya segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini terkesan terdampak kepada makhluk? Salah satu contoh, apabila kita membaca cerita-cerita di zaman perjuangan-perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, di saat Mekah dalam keadaan kering, maka sehingga rakyat umat di Mekah sudah mulai sibuk dengan menghadapi kelaparan, maka salah satu dari para sahabat melaksanakan sholat 2 rakaat sehingga 3 kali mengulang 2 rakaat, hingga yang terjadi dengan kehendak Allah putarkan gilingan gandum. Nah, maka sehingga gilingan gandum tersebut mengeluarkan gandum. Nah, kena kurangnya, jadi jangankan zaman kita, zaman para sahabat pun ada juga prasangka-prasangka buruk. Apa sesungguhnya isi di dalam gilingan sehingga dia mengeluarkan gandum terus? Setelah dibuka ternyata hanyalah tangkai-tangkai gandum yang kering. Nah, oleh sebab itu tadi, maka sampai hari ini saat itu juga berhentilah gilingan gandum tersebut mengeluarkan gandum. Nah, jadi demikian juga dengan amal ibadah yang kita buat ini terkesan kepada
umat ini. Nah, di mana salah satu contoh apabila hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah sebagaimana yang dijadikan dari 1 sampai 6